Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Jadi di pertemuan ke-7 hari ini kita akan membahas mengenai mekanisme bagaimana tentang ujian tengah semester yang akan dilaksanakan ya. Kurang lebihnya kalau sesuai edaran ujian itu akan dimulai tanggal 8 November ya. Jadi sebenarnya kita masih punya dua minggu untuk bisa disebut sebagai minggu tenang ya. Karena kalau penyesuaian ujian tengah semester itu menyesuaikan dengan yang semester baru. Ya, kalau kalian dulu mulai kuliahnya September ya. Kalau untuk yang mahasiswa baru itu baru mulai 4 Oktober, jadi ada selisih pertemuan di situ. Nah, hingga akhirnya ada edaran ya bahwa UTS-nya akan dimulai kurang lebih 8 November. Jadi nanti sambil kita menunggu ya, kenapa saya sampaikan hari ini untuk mekanisme UTS-nya, karena UTS pemrograman perangkat bergerak ini adalah sistemnya project ya. Project individu nanti akan saya sampaikan seperti apa, ada kriteria penilaiannya, kemudian saya sampaikan di awal agar nanti kalian bisa mengerjakan lebih awal juga, jadi waktunya bisa lebih banyak ya. Oke, saya tampilkan untuk slide-nya. Sudah muncul belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, jadi untuk penjelasan ujian tengah semester di sini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenai pertemuan 7 hari ini. Jadi nanti untuk pertemuan 7 adalah pembahasan mekanisme UTS plus absen di Kulino ya. Ini juga jadi penekanan bahwa absen di Kulino ini sangat penting. Kenapa? Karena absen ini adalah absen yang dihitung untuk ditransfer ke Siadin ya. Jadi untuk rekap kehadiran mohon nanti sudah saya buka dari jam 7 pagi ini sampai 5 hari ke depan. Jadi saya beri waktu absen itu lumayan lama. Jadi eman-eman kalau kalian tidak absen gitu ya. Jadi dianggap kosong gitu. Nah, nanti setelah ini atau misalkan sekarang bisa buka ya, langsung absen saja. Nah, kemudian nanti untuk yang tidak bisa ikut Google Meet atau ada terkendala, misalkan ada acara dan lain sebagainya, nanti rekaman Meet-nya akan saya upload. Kemudian ini di intinya bahwa untuk penjelasan hari ini adalah inti dari UTS ini adalah project individu ya. Seperti apa? Ini saya akan jelaskan, next slide. Nah, sebelum masuk ke penjelasan kriteria dan lain sebagainya, di sini saya selesaikan dulu untuk UTS-nya adalah project individu. Waktu pengerjaan projectnya kurang lebih 3 minggu ya. Jadi kalau saya sampaikan sekarang, kalian akan punya lebih banyak waktu ya, dari sekarang sampai 10 November. Kurang lebihnya ini 3 minggu. Seperti apa kriterianya? Tentunya kriteria ini sesuai dengan apa yang sudah kalian pelajari dan kalian kerjakan di tugas-tugas sebelumnya ya. UTS itu mencakup hal-hal tersebut, ada recycler view, ada splash screen, ada layout dan lain sebagainya. Nah, nanti ada poin-poinnya ya. Oke, saya jelaskan lagi.
Nah, untuk intinya di sini bahwa nanti kalian silakan cari sebuah ide mengenai aplikasi Android yang akan dikembangkan ya. Kemudian nanti dianalisa ide tersebut. Lalu kalian bisa merancang desain layoutnya ya. Nanti kita untuk UTS ini kita lebih fokus pada layout Androidnya ya, lebih kepada desainnya. Nanti diimplementasikan tentunya dalam layout Android format XML. Nah, untuk ide ini kalian bisa mengambil dari apa yang kalian sukai atau apa yang kalian minati ataupun hal-hal yang lain yang kira-kira bisa menjadi topik ya. Nah, untuk idenya nanti silakan bisa japri ke WA saya. Sistemnya booking, siapa cepat dia dapat ya. Jadi ada formatnya di sini, kelas, strip name, strip nama, strip topik usulan ya. Karena di sini ada dua kelas ya, 4509 dan 4510. Nanti disesuaikan kalian masuk kelas yang mana, dilihat di siadinnya. Oh ternyata saya masuk 4510 ya. Itu nanti berarti atau misalnya 4509, nanti silakan japri di bot seperti ini ya. Contoh 4509 strip name lengkap, strip nama ya, strip nama lengkapnya kalau bisa. Kemudian strip aplikasi yang diusulkan atau topik usulannya apa. Misalkan di sini adalah aplikasi cara ternak ayam. Nah, itu mungkin karena wah Pak saya suka beternak ayam nih, saya punya sambilan di situ. Nah, saya akan mengembangkan untuk aplikasi cara ternak ayam untuk desainnya. Nah, ini bisa dikembangkan gitu ya. Nah, ini contoh-contoh saja. Jadi untuk formatnya nanti silakan kalian japri saya seperti ini. Nanti saya yang akan posting di grup ya. Karena kalau posting sendiri-sendiri nanti saya kira akan kacau rebutan. Jadi nanti saya akan mengurutkan sesuai dengan urutan japri. Biasanya yang paling bawah itu yang duluan gitu ya. Kemudian kalau sudah japri, tolong jangan japri lagi, nanti chatnya akan pindah ke atas. Jadi urutannya nanti akan pindah gitu ya. Nah, jadi kalau sudah japri ya sudah, nunggu saya respon dulu. Kalau sudah saya posting di grup berarti saya ACC. Tapi kalau saya bertanya berarti nanti harus dijawab dulu ya. Kalau misalkan saya tidak balas dan sudah diposting di grup berarti saya ACC. Tapi kalau saya balas dan ada pertanyaan berarti harus dijelaskan dulu. Ya, karena ada beberapa itu yang posting biasanya atau misalkan mengusulkan ide itu menggantung ya. Contoh misalkan 4509 strip name, strip nama, kemudian aplikasi penjualan. Nah, itu contoh-contoh yang menggantung, jadi tidak jelas apa sih yang dijual gitu ya. Jadi nanti akan saya tanya gitu. Jadi tolong kalau japri itu topik aplikasinya itu harus jelas gitu ya. Misalkan aplikasi penjualan remote AC, nah itu jelas ya. Kalau hanya menyebutkan aplikasi penjualan itu nanti akan saya tanya penjualan apa. Ya, ada juga contoh lain, misalkan aplikasi rental. Ini rental apa sih gitu? Rental mobil atau rental pesawat atau rental kereta api. Nah, ini contoh-contoh yang menggantung, jadi mohon dihindari. Jadi jangan sampai menimbulkan pertanyaan gitu ya. Nah, kemudian japri juga harus sesuai format. Formatnya seperti ini, bisa kalian foto biar tidak salah formatnya. Kalau tidak sesuai format nanti akan saya skip dan saya akan masuk ke antrian selanjutnya. Jadi nanti akan pindah ke atas gitu ya. Jadi terlewat gitu, di skip kalau tidak sesuai format. Tapi kalau sudah sesuai format dan betul tidak ada pertanyaan dari saya, nanti akan saya langsung posting di grup.
Nah, untuk posting di grup ini nanti dilakukan secara berkala ya. Jadi berkala di sini nanti misal jam 12 siang baru saya posting, atau nanti jam 3 sore atau jam 6 sore nanti baru saya posting gitu. Nanti berkala ya, jadi tidak langsung semua saya posting. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan mengenai penjelasan booking idenya atau topik untuk UTS-nya. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Halo, ada nggak? Ada pertanyaan dulu? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Belum ada, Pak. Pak. Oke. Di sini sudah ada yang booking nih. Aplikasi wisata Semarang. Oke, kemudian ada aplikasi katalog obat, aplikasi perhitungan nilai, aplikasi pembelian Steam Wallet online, aplikasi beli voucher listrik online. Nah, ini muncul yang jadi pertanyaan, aplikasi toko online. Nah, ini contoh yang kurang pas ya. Jadi nanti akan menimbulkan pertanyaan sehingga akan saya skip. Aplikasi toko online. Toko online ini toko online apa gitu ya? Menjual apa sih gitu? Ini harus jelas. Ya, misal penjualan laptop, atau misalkan penjualan komputer, atau penjualan aksesoris komputer, ini harus jelas ya. Oke, ada juga yang menginformasikan judul pembuatan program aplikasi untuk UTS. Nah, ini tentunya tidak sesuai format, nanti akan saya skip juga gitu ya. Jadi harus benar-benar topiknya ini yang jelas gitu ya. Ini sudah banyak yang japri saya. Nah, ini banyak yang tidak sesuai format. Tolong ini mumpung saya masih menampilkan formatnya seperti ini ya. Assalamualaikum. Saya mau mengusulkan topik usulan aplikasi bla bla bla. Nah, itu tidak sesuai format. Tulis sesuai format ini. Sebelum judulnya di skip, mending tulis ulang langsung sesuai judul atau format ini ya. Nanti di skip kalau tidak sesuai format. Beli voucher listrik online. Ya, disesuaikan formatnya ya, pakai strip semua ya. Oke, kalau misalkan ada assalamualaikum dulu ya, nanti di bawahnya langsung copy format ini. Jadi ya, jadi tolong ini dipisah satu baris ini dipisah, jangan digabungkan dengan assalamualaikumnya ya. Ini tolong dipisah. Jadi formatnya memang pure yang ini. Kelas, strip, name, strip nama, strip topik usulan. Nanti kalau tidak sesuai nanti akan saya skip. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akan lanjutkan. Oke, saya lanjutkan ke kriteria ya. Kriteria penilaian. Nah, apa nanti yang akan dinilai ya? Jadi proyek ini dikerjakan setidaknya harus memenuhi kriteria berikut ya. Yang pertama adalah mempunyai tampilan splash screen. Tahu splash screen ya, yang kemarin juga sudah ada di awal konversi desain itu ada
apa namanya, ada splash screen yang muncul 1000 milisecond atau 1 detik. Nah, nanti untuk splash screen ini tolong dibuat minimal 3 detik, maksimal 5 detik ya, atau 5000 milisecond. Nah, ini nanti poinnya kalau misalkan bisa memenuhi ini dan desainnya bagus, nanti bisa memenuhi poin 10. Tapi kalau desainnya biasa saja, polosan, tidak ada kreativitas, ya nilainya juga tidak bisa maksimal 10 poin ya. Jadi nanti penilaiannya dari situ. Minimal 3 detik, maksimal 5 detik. Kemudian untuk splash screen ini jangan terlalu singkat ya, misalkan Pak boleh nggak kalau 1 detik? Ya boleh, tapi nanti nilaimu jadi berkurang gitu ya. 1 detik itu saya buka saja nanti sudah sekilap mata jadi sudah hilang ya kalau 1 detik. Nah, nanti pastikan bisa disetting minimal 3 detik, kemudian maksimalnya 5 detik. Jangan terlalu lama juga untuk splash screen-nya. Pak, saya mau buat splash screen 1 menit. Ya, itu terlalu lama, nanti nilainya juga tidak maksimal. Pokoknya dibuat minimal 3 detik, maksimal 5 detik. Lalu yang kedua, kriteria yang kedua, terdapat interaksi antar tampilan satu ke tampilan yang lain. Tentunya dari satu activity ke activity yang lain, bisa menggunakan intent ataupun fragment ya. Intent ataupun fragment. Jadi dari satu tampilan ke tampilan yang lain. Misalkan kemarin ada halaman login, kemudian di situ ada forgot password, itu kan sudah pindah halaman ya. Itu salah satu contohnya. Nah, kalian tentunya dapat berkreasi lagi, bisa pindah misalkan dari halaman login ke halaman tampilan utama. Tampilan utamanya menampilkan misalkan recycler view, kemudian dari recycler view-nya bisa diklik ke dalam detailnya. Itu nanti kalau ada interaksi yang bagus, nanti akan mendapatkan nilai maksimal 20 poin. Kemudian ada juga data yang direpresentasikan dalam recycler view. Ini yang ketiga, menampilkan data yang direpresentasikan dalam recycler view. Ini nilainya adalah 25 poin ya. Tahu seperti kemarin, kalian bisa juga menggunakan biar lebih bagus tampilannya pakai grid view. Ya, bisa pakai recycler atau grid view, boleh. Kemudian yang keempat ada validasi input. Ya, tentunya ini validasi, misalkan seperti kemarin validasi email ekia.dsn.binus.ac.id. Nah, tentunya kalau kalian memasukkan email seperti ini tidak valid ya, akan muncul notifikasi email tidak valid. Nah, berbeda ketika kalian misalkan memasukkan ekia@dsn.binus.ac.id ya, karena format email biasanya punya ya. Nah, ini bisa masuk ya. Ini validasi input contohnya. Untuk setiap form, nanti form yang kalian buat ini ada validasi inputnya. Harus ada validasi inputnya ya. Misalkan password, kemudian confirm password, nah itu harus ada validasinya. Kemudian contoh lain misalkan registrasi memasukkan nama, kemudian misalkan ID, alamat dan lain sebagainya, itu tolong divalidasi. Lalu syarat yang kelima ini adalah minimal terdapat 5 tampilan layar. Tentunya tampilan layar yang berbeda. Contoh yang misalkan berbeda itu saya tampilkan login itu 1, kemudian registrasi itu 1, kemudian misalkan menampilkan recycler view ini tidak saya hitung ya. Recycler view ini tidak saya hitung karena masuk ke dalam poin nomor 3, poin C. Nah, kalau di dalam recycler view bisa diklik, nanti masuk ke misalkan recycler view itu menampilkan saya contohkan
aplikasi penjualan. Oke, Mas Zeus, ini aplikasi penjualan rokok mohon diganti ya. Rokok ini konten yang tidak ramah. Mohon diganti saja topiknya. Ya, diganti saja. Nanti tidak akan saya ACC untuk konten-konten yang sensitif. Oke, kemudian di sini ada penjualan perangkat komputer. Misalkan di recycler view-nya muncul misalkan ini perangkat komputer mouse. Nah, di situ diklik mouse-nya, nanti akan muncul deskripsi mouse misalkan. Nah, ini juga dihitung ya, jadi ada tiga, kemudian ada juga misalkan forgot password, kemudian ada juga misalkan sukses. Nah, sukses seperti kemarin tuh ya, itu sudah minimal 5, jadi ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Nah, mungkin ada pertanyaan, dalam recycler view itu kan ada menampilkan misalkan ada mouse, kemudian ada kalau perangkat komputer itu ada misalkan keyboard, ada monitor dan lain sebagainya ya, ada RAM. Nah, Pak, kalau misalkan deskripsi RAM atau deskripsi mouse itu atau deskripsi keyboard itu dihitung 1 atau 2 ya. Nah, kalau tampilannya sama itu dihitung 1. Tampilan background latarnya sama itu dihitung 1 ya. Cuman tampilannya sama Pak, tapi cuma ganti gambar. Nah, itu dihitung 1 ya. Nah, untuk mengatasi itu, nah ini saja kalau sudah memenuhi 5 ini sudah memenuhi ya, minimal 5, tapi kalau lebih itu akan lebih baik lagi. Ada 5 tampilan layar. Nah, kemudian di sini silakan berkreasi, kemudian bisa menambahkan gambar, audio maupun video di aplikasi Anda. Nantinya untuk gambar atau misalkan hal-hal yang terkait, tentunya yang terkait dengan video, dengan aplikasinya ya, harus terkait dengan aplikasi. Misalkan saya membuat aplikasi penjualan tadi perangkat komputer atau aksesoris komputer. Di situ tentunya penamaan gambarnya, kemudian jenis gambarnya juga harus sesuai. Gambarnya mouse yaitu, kemudian ada gambar keyboard. Jangan sampai penjualan aksesoris komputer tapi di situ gambarnya ada sayur, ada misalkan ada mainan dan lain sebagainya, itu kan kurang pas. Nah, ini harus disesuaikan ya. Kemudian selanjutnya ini kriteria. Kalau dari kriteria ada pertanyaan nggak? Ada yang mau bertanya dulu nggak untuk kriteria ini? Ada atau tidak? Belum ada, Pak. Belum ya. Oke, kalau belum ada saya lanjutkan. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini resumenya, nanti hasilnya tadi saya ulangi lagi, UTS-nya berupa project individu, kemudian setiap orang ini harus mengusulkan idenya apa, misalkan mau membuat aplikasi apa dengan cara Japri tadi sesuai format yang sudah ditentukan. Jika tidak sesuai, maka akan di-skip. Kemudian waktu pengerjaan proyeknya kurang lebih 3 minggu dari sekarang sampai dengan 10 November. Jadi pertemuan 7 ini tidak ada tutorial atau pertemuan yang membahas mengenai praktikum. Kalian bisa langsung mengerjakan proyek UTS-nya ya. Ya, dicicil dari sekarang, mungkin mengumpulkan desainnya dulu atau gambar-gambarnya dulu, baru nanti dibuat proyeknya. Nah, sebelum membuat proyek, di sini ada penamaan ya, penamaan proyeknya. Saya tampilkan nanti di Kulino setelah ini. Penamaan proyeknya, kemudian nanti setelah proyek dibuat, misalkan kalau sudah mendekati tanggal 10,
tanggal 8, 9, atau 10, atau misalkan tanggal 1 November sudah selesai, kalian nanti bisa upload di Kulino. Sudah saya buka form untuk pengisian UTS-nya. Nanti di situ kalian upload ada 2 file seperti tugas-tugas sebelumnya, ada project, satu file project, satu lagi video ya, dipresentasikan, didemokan minimal 3 menit. Nah, karena fiturnya tadi lumayan ada beberapa, ada recycler view, ada splash screen, dan lain sebagainya, nanti didemokan. Tentunya demonya dimulai dari ketika kalian merunning program, jangan hanya menampilkan aplikasinya secara langsung, tapi tampilkan dari saat membuka project, kemudian projectnya di running, baru muncul tampilan virtual device ataupun smartphone-nya ya. Nah, muncul di situ baru nanti didemokan. Nah, ketika awal running misalkan di sini saya akan menjelaskan mengenai project UTS saya bla 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 bla, kemudian awal ketika di running ini muncul tampilan splash screen. Nah, tampilan splash screen-nya seperti ini. Nah, nanti saya akan melihat splash screen-nya seperti apa dan lain sebagainya, sudah memenuhi kriteria atau belum. Kemudian untuk video nanti dibuat link, project juga nanti harap dibuat link ya. Videonya boleh diupload di YouTube atau di Google Drive ya. Kalau yang sudah terbiasa di YouTube, mending di YouTube saja. Ini akan lebih memudahkan juga ya, karena mungkin saya bisa buka di HP secara besar ya, di aplikasinya. Kalau pakai Google Drive juga boleh, tapi pastikan tanpa request access ya, jadi dibuat public dulu. Ataupun di platform lain juga boleh, misalkan di Dropbox atau misalkan di OneDrive dan lain sebagainya. Tapi tentukan bahwa dan pastikan bahwa linknya tersebut public ya, jadi bisa diakses. Nah, nanti pengumpulan linknya baik link project maupun link video ini di Kulino ya, ada kolomnya sendiri. Lalu untuk video nanti wajib menampilkan wajah ya. Sebenarnya ini video, kalau untuk wajah nanti saya buat opsional. Nah, kalau menampilkan wajah ini opsional, tapi akan dapat nilai tambah. Nah, yang wajib itu adalah bersuara ya, ini wajib. Ya, jadi ketika presentasi tentunya pasti ada suaranya. Nah, sambil menjelaskan tidak hanya diklik-klik tanpa ada penjelasan suara. Ini bukan presentasi namanya. Nah, nanti yang wajib adalah saat presentasi itu ada suaranya. Kalau wajah juga boleh, silakan nanti opsional ya. Yang menampilkan wajah nanti akan mendapat nilai tambah tentunya. Oke, itu untuk penjelasannya dari yang sudah saya jelaskan. Ini ada pertanyaan atau belum? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, saya jelaskan lagi untuk format bookingnya. Tolong ikutin ini ya. Ini saya perbesar lagi nih. Tolong ikuti ini ya, karena saya lihat, saya cek ini banyak yang tidak sesuai format. Ya, ada yang skip namanya, ada yang skip NIM-nya, ada yang nyebutin NIM-nya hanya 5 angka digit terakhir ya. Tolong sesuaikan dengan ini. Dicek lagi ya sebelum saya skip nanti. Ya, ada yang kurang stripnya itu juga diperhatikan. Jadi setiap kode kelas, strip, kemudian NIM-nya, strip lagi, namanya, kemudian strip lagi, baru aplikasinya. Jadi kenapa saya buat formatnya seperti ini, biar lebih rapi, nanti saya yang posting di grup. Oke, jika tidak ada pertanyaan, ini sekarang kita ke sesi diskusi. Mungkin ada yang mau bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya.
Pak izin bertanya Pak. Ya, Mas Ari. Itu pengumpulannya kapan ya Pak? Berarti pas hari hanya UTS-nya atau gimana ya Pak? Tadi ada tanggalnya kan? Ada Maksimal tanggal. 10 November. Oh, oke Pak. Makasih Pak. Ya, jadi waktunya 3 minggu ya dari sekarang ya. Waktunya 3 minggu dari sekarang. Ya. Pak, baik Pak. Makasih Pak. Ya. Mas Arik Koiri ini formatnya masih salah Mas. Dihapus lagi Mas. Masih ada yang kurang itu. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Mas Rizkia. Eh, File materi-materi sebelumnya yang PowerPoint boleh dibagikan nggak, Pak? Soalnya di Kulino nggak ada, Pak. Boleh, nanti saya post ya setelah ini ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Oke, saya tampilkan kulinonya ya. Saya tampilkan kulinonya untuk penjelasan. Oke, sebentar. Saya view. Ini sudah muncul kulino saya ya. Sudah Pak. Sebentar, saya switch role to mahasiswa dulu ya. Oke, saya lihat dulu di sini saya perlihatkan untuk pertemuan ke-7 ya. Pertemuan ke-7 nanti setelah ini mohon absen di sini. Absen di pertemuan ke-7 ya. Nah, ini sudah ada yang absen 12 orang. Silakan yang belum absen ya. Nanti setelah ini mungkin saya jelaskan dulu. Di sini ada kolom UTS. Ya, di bawah pertemuan 7 itu ada kolom UTS. Nanti kalian mengumpulkan tugas proyek UTS Android kalau sudah dibuat ya, nggak buru-buru juga. Waktunya kurang lebih 3 minggu. Di sini sudah saya jelaskan deskripsinya sesuai yang tadi saya jelaskan. Ya, sesuai yang tadi saya jelaskan sudah saya tulis di sini. Kemudian kriteria juga sudah saya tuliskan di sini penjelasan yang tadi. Ya, kemudian ini ada instruksi pengumpulan project. Nah, ini kalau tadi ini belum dijelaskan di slide, saya jelaskan di sini lebih lanjut. Untuk penamaan project, nanti setiap orang silakan menyesuaikan kode kelas, NIM, nama lengkap, underscore ya pakainya underscore. Ya, kode kelas, kemudian NIM, nama lengkap, misalkan 4509 underscore NIM-nya 11 2020 misalkan 12345, kemudian underscore lagi nama lengkap misalkan siapa nih, Wisnu Putra misalkan, underscore lagi UTS PPB. Nah, ini nanti dibuat seperti ini ya, untuk penamaan projectnya pakai underscore. Dibuat seperti ini nanti penamaan projectnya. Jadi sebelum kalian membuat, ini nanti disesuaikan penamaannya. Kurang lebih nanti seperti ini. Nama projectnya. Ini sudah ada contohnya juga ya sebenarnya di sini. Kemudian waktu pengerjaan, tadi ada yang bertanya, mengumpulkannya kapan terakhir? Terakhir adalah 10 November. Ya. Kenapa saya berikan waktu lebih lama? Biasanya waktunya hanya
10 hari atau bahkan hanya maksimal 2 minggu ya. Tapi karena di sini ada penyesuaian UTS, kalian beruntung bisa mengerjakan lebih lama ya. Ada sekitar waktu 3 minggu. Kemudian proyeknya tadi sudah saya jelaskan juga, didemokan dalam bentuk video. Kemudian video wajib menampilkan tadi saja ya, sesuai dengan yang tadi saya jelaskan. Untuk wajah itu opsional, untuk wajib ini bersuara. Ya, nanti saya ubah juga ya di sini. Ini belum saya ubah. Kemudian nanti ketika ngeklik di sini, ini sudah saya buka. Nah, di sini kan ada pilihan untuk add submission. Add-nya kok nggak ada. Oh, belum saya buka. Saya setting dulu ya. Harusnya jam 7. Saya edit dulu settingnya. Koneksinya sebentar. Ini opsional ya tadi ya. Ada nilai besar sekali. Opsional dapat nilai tambah. Kalau untuk suara ini wajib. Ini saya buka dari jam 7. Buka dari jam 7. Oke, saya roll lagi ke mahasiswa. Pertemuan ke UTS ini nanti diklik kalau mau mengumpulkan ya. Nah, nanti di sini akan ada add submission ya. Jadi waktunya di sini 20 hari 16 jam ya, kurang lebihnya 3 minggu. Kemudian nanti kalau mengumpulkan tolong dibaca dulu deskripsinya dan kriteria yang lain. Kalau sudah yakin saya sudah memenuhi kriteria ini, sudah mengikuti instruksi ini, kalau sudah yakin nanti baru boleh mengumpulkan. Kemudian add submission. Add submission, kemudian pilih yang online text saja ya. Pilih yang online text, kemudian di sini misalkan mau pakai pembuka selamat atau assalamualaikum, atau misalkan misalkan membukanya pagi ya, selamat pagi, bisa disebutkan NIM-nya, kemudian namanya siapa, kemudian di sini berikut link UTS-nya. Nah, di sini ada link project. Nah, link project-nya misalkan di drive, disimpan di drive. Kemudian link video, misalkan videonya disimpan di YouTube. Nah, ini yang dikumpulkan. Cukup seperti ini saja. Nanti langsung di save ya. Nah, ini. Udah seperti ini saja ya. Jadi
mengumpulkan dua link, satu link project dan satu link video. Jangan digabung dalam satu RAR ya, karena kemarin beberapa ada yang menggabung di RAR ya. Nah, dibuat seperti ini saja. Jadi RAR-nya diupload di Drive, misalkan projectnya dibuat RAR boleh, kemudian upload di Drive, linknya yang diberikan ke saya, linknya saja. Kemudian untuk video setelah dibuat nanti diupload, linknya yang diberikan ke saya. Sampai sini paham ya? Sudah paham ya sampai sini ya? Paham, Pak. Ya. Oke, nanti kalau belum paham bisa buka lagi rekamannya nanti saya upload. Oke, saya kira cukup untuk penjelasannya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Atau sudah jelas? Nah, di sini saya kan untuk jadi perhatian juga, saya ini ngajar mata kuliah PPB itu ada 7 kelas. Nanti kalau misalkan sama dengan topik di kelas lain itu saya perbolehkan. Misalkan tidak sengaja sama, silakan tidak apa-apa, tapi jangan sampai sama dalam satu grup. Ini ya, misal 4509 dan 4510 ini jangan sampai sama. Tapi kalau tidak sengaja sama dengan mahasiswa di grup yang lain, nah itu saya perbolehkan, tapi dengan syarat jangan sampai sama persis project yang dibuat. Wah, kamu dosennya sama ya, tugasnya sama, kita buat bareng-bareng ya. Nah, tugasnya sama, diedit namanya, diedit linknya, itu nanti nilainya saya bagi dua. Misalkan sama-sama membuat aplikasi penjualan aksesoris komputer tadi, ternyata sudah dipakai juga di kelas lain yang saya ajar. Nah, kita buat bareng-bareng, nanti kita kumpulkan bareng juga. Nah, nanti akan ketahuan ya, karena saya cek satu persatu. Nanti kalau yang topiknya sama, akan saya kelompokkan lagi ya. Kalau tidak sengaja sama, akan saya kelompokkan lagi. Kalau misalkan hasilnya ternyata berbeda, berarti memang berbeda. Tapi kalau hasilnya ternyata sama dari sisi desainnya, sisi tampilannya, sisi fitur-fiturnya, cuma ngedit NIM dan namanya, nanti bisa kena pelanggaran ya. Nanti akan saya bagi nilainya. Oke, ada pertanyaan? Silakan Mas Heru, Bimo. Izin bertanya ya, Pak. Ya. Misal nih mahasiswa saya membuat project misalnya dengan project A, Pak. Terus teman yang lain sama dengan project A. Kan saya tidak tahu, Pak. Itu bagaimana, Pak, nanti, Pak? Temannya satu kelas ini atau kelas yang lain? Kan sistemnya kan set Bapak saya kan tidak tahu, berarti teman-teman pada Kan nanti saya posting. oh, siapa? Nggih. Ya, jadi ini kan pada Japri semua. Kemudian nanti saya akan posting di grup kalau sesuai format dan tidak menimbulkan pertanyaan. Misal tadi saya booking aplikasi pemesanan travel. Nah, ini ya Mas Heru ya misalkan. Iya, Pak. Oh, ternyata tidak menimbulkan pertanyaan kalau seperti ini kan sudah jelas. Nanti saya akan posting. Kecuali di bawahnya ada yang sudah chat duluan, ternyata ada yang pesan travel juga. Nanti Mas Heru akan saya minta ganti. Siapa? Itu. Jadi nanti untuk semua mohon dicek lagi ketika saya posting di grup. Kalau misalkan ada yang sama topiknya bisa dikonfirmasi Pak nomor 1 dan nomor 30 sama. Nah, nanti yang nomor 30 akan saya minta ganti. Kalau topiknya sama. Itu. Jadi saling dicek aja. Jadi jangan sampai sama. Bapak itu ngirim ke grup kapan ya, Pak? Ya nanti berkala. Oh, siapa? Terima kasih ya, Pak.
Ya, berkala nanti ya. Jadi saya posting berkala lah. Tidak setiap menit, setiap detik saya update, enggak. Nanti paling 2 jam sekali, atau misalkan ketika sudah banyak, ada minimal 10 yang posting tambahan, ya nanti saya update lagi. Oke, ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Ya, Mas Nathaniel. Pak, izin bertanya, kan itu semisal kalau tengah jalan gitu, proyeknya itu diganti gitu, boleh atau tidak? Boleh, tapi dengan syarat. Boleh diganti dengan syarat belum digunakan oleh orang lain. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, nanti misalkan Mas Nathaniel sekarang mengusulkan apa nih? Belum, Sudah Pak. Masih japri bingung, belum? Pak. Oh, belum japri ya. Misalkan mengusulkan tadi ya, pendaftaran pasien klinik misalkan. Ini punya Mas Adi. Misalkan ini contoh, Mas Nathaniel atau Mas Adi ini mengusulkan aplikasi pendaftaran pasien klinik misalkan. Nah, tapi kalau di tengah jalan, wah kok susah ya cari gambar-gambarnya atau cari datanya, atau bingung misalkan. Nah, nanti di tengah jalan mau ganti, silakan saya perbolehkan, tapi dengan syarat dicek dulu di grup, kira-kira topik yang akan diusulkan itu sudah diambil orang lain atau belum. Kalau tidak ada, baru boleh diusulkan, tapi tentunya dengan japri ke saya dulu. Itu ya Mas Nathaniel ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Yang lain? Pertanyaan lagi atau sudah cukup? Oke, kayaknya sudah jelas ya. Nanti, oh ya, ada lagi. Mas Benediktus Ariel, silakan. Permisi Pak, saya izin bertanya. Itu nanti waktu pengajuan ide aplikasi taunya terskip atau tidak bagaimana ya Pak? Terima kasih. Nah, ini kan akan saya posting. Jadi ini sudah saya cek dulu ada berapa ya. Yang sudah japri saya ini sudah sekitar 37. Nah, nanti saya akan posting, misalkan jam 9 saya posting 37 orang itu. Nah, kalau misalkan dari 37 itu tidak ada namamu dan sudah japri, nanti bisa dicek dan konfirmasi ke saya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sudah nambah lagi nih, semakin bertambah ya, sudah semakin menemukan idenya. Oke, jadi catatan juga. Jadi untuk penamaan aplikasi, contoh ini ya, Mbak yang lain misalkan Mbak Nadia, ini aplikasi booking hotel Traveloka. Ini tolong namanya jangan Traveloka, ya, karena nanti bisa melanggar hak cipta. Nanti bisa diganti. Mungkin tujuannya sama seperti aplikasi Traveloka, tapi tolong penamaan aplikasinya disesuaikan, misalkan Nadia Loka atau apa. Nah, ini ya disesuaikan ya. Jangan menggunakan nama yang sudah ada gitu, nanti melanggar hak cipta. Kemudian konten-konten sensitif seperti tadi rokok misalkan, Pak saya mau membuat aplikasi penjualan minuman keras. Nah, itu akan saya langsung minta ganti gitu. Penjualan rokok ya, konten-konten yang sensitif nanti saya akan filter gitu ya. Jadi tolong diperhatikan. Oke, kalau sudah jelas, ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, cukup. Kalau sudah cukup, jangan lupa untuk absen di Kulino pertemuan 7. Nanti rekamannya saya akan upload juga. Kemudian untuk tadi ada yang minta materi PPT-nya, nanti saya akan share juga ya. Setelah ini saya upload di Kulino. Nanti kalau misalkan siang belum ada juga, saya mohon diingatkan ya di grup, Pak materinya belum diupload. Oke, nanti saya upload gitu.
Mohon diingatkan kalau misalkan belum ini ya, belum diupload. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan. Terima kasih, selamat pagi dan tetap semangat. Nanti untuk UTS itu kan biasanya ada ini ya, ada absensi. Nah, absensi UTS itu nanti dilihat dari pengumpulan tugas UTS-nya seperti apa. Jadi yang mengumpulkan berarti dianggap hadir, kalau nggak mengumpulkan ya tidak hadir gitu aja. Oke, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.